Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Kita telah sampai kepada perkataan waqad kana Yazid Ar-Ruqashi rahimahullahu taala yu'atibu nafsahu wa yaqulu laha. Diceritakan Syekh Yazid Ar-Ruqashi rahimahullahu taala, beliau ini yu'atibu nafsahu. Beliau ini mencela dirinya sendiri, wa yaqulu laha, dan dia berkata kepada dirinya sendiri, waihak, celaka kamu, ya nafsu wahai jiwa. Manil ladzi yusalli anka ba'dal maut. Siapa yang akan mensolatimu ba'dal maut, setelah mati? Manil ladzi yasumu anka ba'dal maut. Siapa yang akan mempuasaimu ba'dal maut, setelah kamu mati? Wa hakadha, dan seterusnya. Jadi sebenarnya perkataan Syekh Yazid ini masih ada, tetapi musannif mencukupkan sampai di sini. Nah, intinya perkataan beliau itu adalah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya memiliki amal jariyah. Kenapa? Karena setelah seorang tadi itu mati, maka seluruh amalnya itu akan terputus. Dia sudah nggak bisa lagi mengerjakan sholat, nggak bisa lagi melakukan puasa, begitu juga amal-amal yang lainnya. Seluruh amalnya terputus. Sehingga beliau mengingatkan pada diri beliau sendiri, siapa yang akan mensolatimu setelah kau mati, dan seterusnya. Dan kata para ulama, sebaik-baik amal yang ditinggalkan oleh seorang setelah dia mati adalah anak soleh, yaitu waladun solihun, anak soleh. Kenapa? Karena anak soleh itu akan senantiasa mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Thumma kemudian yakul, dia berkata, ayuhan nas, wahai manusia. Ayuhan nas, wahai manusia, ala tabkun, apakah kalian tidak menangisi, watan tahibbuna, dan kalian tidak meratapi, ala anfusikum, atas diri-diri kalian. Apakah kalian tidak menangisi, apakah kalian tidak meratapi atas diri-diri kalian, baqiyata umrikum, menangisi sisa umur kalian? Tinggal berapa lagi kita ini hidup di dunia? Apakah pantas kita ini masih main-main, sedangkan kubur itu sudah di hadapan kita? Kemudian kata beliau, faman kanal mautu mau'idahu, siapa yang adanya kematian itu mau'idahu, waktu yang telah dijanjikan. Kematian itu adalah waktu yang telah dijanjikan, artinya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Wal qabru, dan adalah kubur itu baitahu, rumahnya. Wathara, dan adanya tanah itu firasyahu, alasnya, alas tidurnya. Wadud, dan ulat itu adalah mu'nasahu, temannya. Wa khawful faz'il akbar yuz'ijuhu, dan rasa takut terhadap kengerian yang besar itu membuatnya cemas gelisah. Maka kaifa, bagaimana yaltaddu, bagaimana dia bisa berlezat-lezat, bimanamin, dengan tidur, bagaimana bisa tidur dengan tenang. Jadi kata beliau, siapa yang adanya kematian itu adalah bagaikan waktu yang telah dijanjikan pasti datangnya. Wal qabru, dan kubur itu adalah rumahnya. Kemudian tanah itu adalah tempat tidurnya, alasnya.
Wadud dan ulat itu adalah temannya yang menemaninya di dalam kubur. Wa khauful faz'il akbari yuz'ijuhu, dan rasa takut terhadap kengerian yang besar itu yuz'ijuhu, membuatnya cemas, gelisah. Bagaimana yaltatu bimanamin, bagaimana dia bisa berlezat-lezat dengan tidur. Nah, inilah ketakutan para ulama-ulama dulu terhadap kematian. Karena mereka tahu, sadar bahwasanya kematian itu adalah pintu gerbang kepada kebahagiaan yang selama-lamanya atau celaka yang selama-lamanya. Thumma yamki, kemudian beliau Syekh Yazid tadi menangis hatta yakhira, sehingga beliau jatuh tersungkur maghsyian alaihi, dalam keadaan pingsan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki kebiasaan yajma'ul fuqaha. Beliau memiliki kebiasaan mengumpulkan para fuqaha, yaitu para ulama. Wa yatadzakarunal mauta, dan mereka mendiskusikan tentang kematian. Wa ahwala yaumil qiyamah, kengerian-kengerian hari kiamat. Wa su'al hisab, buruknya hisab, beratnya hisab. Wal murura alas sirat, dan melewati sirat, melintasi sirat. Wa yabki ahaduhum, dan menangis salah seorang di antara mereka, hatta sehingga ka'anna sehingga seolah-olah baina yadaihi, di hadapannya seorang tadi itu janazatun, ada jenazah. Jadi kebiasaan Umar bin Abdul Aziz itu adalah mengumpulkan para ulama untuk mendiskusikan, membahas tentang kematian dan kondisi-kondisi yang akan terjadi pada hari kiamat. Wakana, dan adalah diceritakan juga wakana Sufyan ats-Tsauri, dan adalah Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, idza dzukiral maut, apabila disebutkan kematian kepada beliau, maka la yantafi'u, maka enggak bisa ngambil manfaat ahadun, seorang pun, bihi, terhadap beliau, ayyaman adidatan, dalam beberapa hari. Wala yakul, dan beliau enggak makan, wala yashrab, dan juga beliau enggak bisa minum, enggak bisa makan, enggak bisa minum. Wa kana, dan adalah beliau Sufyan ats-Tsauri idza su'ila, apabila beliau ditanya an syai'in, tentang satu permasalahan, yaqul, beliau akan menjawab la adri, aku enggak tahu, aku enggak tahu. Jadi diceritakan bahasanya Sufyan ats-Tsauri apabila beliau mengingat kematian, maka seorang pun enggak bisa ngambil ilmu dari beliau. Jadi Sufyan ats-Tsauri, beliau ini adalah ulama besar. Banyak yang ngambil manfaat ilmu dari beliau. Bahkan beliau nggak mau makan dan nggak mau minum. Nah, apabila ada seorang yang bertanya tentang satu masalah kepada beliau, beliau menjawab adalah la adri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Kemudian wakana, dan diceritakan juga adalah Ali ibnu Fudail bin Iyad, yaitu Ali bin Fudail bin Iyad, idza dzukiral maut, apabila disebutkan kematian kepada beliau, takadu, hampir-hampir, tangkotiu, terputus, mafasiluhu, yaitu persendian-persendian beliau, minal ittirab, disebabkan kegoncangan jiwanya, yaitu disebabkan saking takutnya terhadap kematian. Jadi persendian-persendiannya tadi itu hampir terputus saking takutnya terhadap kematian.
Wa kana Yusuf bin Asbad, dan adalah Yusuf bin Asbad, idza syayya'a, apabila beliau menghantar janazatan jenazah, yakadu yamut, hampir saja dia mati. Jadi ketika dia menghantar jenazah, dia pingsan seperti orang mati. Fayarji'una bihi, sehingga orang-orang membawa dia pulang. Jadi diulangi sampai wa kana Yusuf ibnu Absad idza syayya'a janazatan, apabila beliau menghantar jenazah, yakadu yamut, hampir-hampir dia meninggal dunia. Jadi ketika dia menghantar jenazah, dia pingsan seperti orang yang akan mati. Fayarji'una bihi, kemudian orang-orang membawa dia pulang, fin naqsi, menggunakan keranda, ila darihi, menuju rumahnya. Jadi orang-orang berangkat gotong orang mayit, pulangnya gotong dia ke rumahnya. Nah, ini tidak lain tidak bukan kecuali dorongan dari rasa takut yang sangat terhadap kematian. Kemudian wa kana Muhammad al-Lafaf, dan adalah Muhammad al-Lafaf radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, dia berkata, man, siapa, aktsara dzikral maut, siapa yang banyak mengingat kematian, maka ukrima, maka dia akan dimuliakan, bithalasi asya'a, dengan 3 perkara. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, takjilu taubah, yaitu bersegera tobat. Dia akan bersegera tobat. Kemudian yang kedua, wa qanaatun nafsi, qanaahnya jiwa, yaitu jiwanya akan merasa qanaah, menerima pembagian dari Allah SWT. Jiwanya akan qanaah. Kemudian yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah, semangat di dalam ibadah. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, takjilu tobah, dia akan bersegera tobat. Yang kedua, qanaahnya jiwa. Kemudian yang terakhir, dia akan semangat beribadah. Itu ketika seorang ingat kematian. Kemudian waman nasyal mauta, dan siapa yang lupa akan kematian, uqiba, maka dia akan disiksa bisalasati asya, dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifu taubah, dia akan menunda-nunda tobat, wasyarahu fid dunya, rakus terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, wattakasulu anil ta'ah, dan malas dari beribadah. Jadi orang yang lupa akan kematian, maka dia akan mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah, menunda-nunda tobat karena merasa umurnya masih panjang. Kemudian yang kedua, wasyarahu fid dunya, rakus terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, at-takasulu anit ta'ah, malas dari melakukan ketaatan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.